Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Wah, kenapa nih? Kenapa tadi pagi nggak bikin video analisa pagi? Jadi sorry banget ya teman-teman, ada kesalahan teknis yang saya lakukan. Ya, sempat saya upload, tapi akhirnya saya take down lagi karena ya ada sesuatu yang salah dari video tersebut. Jadi sorry banget, dan ini adalah video update-nya teman-teman, semoga bisa dimaklumi ya. Jadi kita langsung aja mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Hari ini kita udah dapat beberapa speech dari beberapa member European Central Bank, kemudian juga ada Bank of England, kemudian nanti malam akan ada speech juga dari beberapa member FOMC, yaitu dari Harker Speech. Dan ini tentunya untuk mereview gimana sih kondisi dari perekonomian di setiap daerah teman-teman, seperti di Uni Eropa, di Inggris, dan juga di Amerika Serikat. Mungkin nggak akan terlalu memberikan impact yang gimana-gimana ya. Kalau kita lihat sih dari kalender ekonomi ini, dia dapat rate 2 bintang atau moderate volatility expected, teman-teman. Jadi diharapkan volatilitasnya cenderung menengah lah. Nah, apa nih yang menyebabkan kenapa market Bitcoin hari ini menguat ya sampai 27.800? Ada semacam ngepam gitu ya, teman-teman. Apa penyebabnya? Jadi kalau kita lihat dari berita, sebenarnya ini ada berita yang bisa dibilang berhubungan sama stimulus untuk market Asia. Evergrande bankruptcy fear spark bank run in China. Teman-teman, karena kasus dari keruntuhan raksasa properti yang namanya Evergrande dan juga banyak sekali perusahaan properti yang ada di China, ini menyebabkan bank-bank di sana itu mengalami kesulitan. Kenapa? Ya karena perusahaan-perusahaan properti ini banyak yang minjem duit di bank. Mereka nggak bisa balikin karena penjualan properti mereka jauh merosot ya, teman-teman. Dan orang-orang di Cina pun juga nggak mau keluar duit buat beli aset. Jadi lebih menahan diri lah istilahnya. Sehingga ya karena bank-bank ini mengalami gagal bayar dan beberapa mereka yang juga banyak kredit di bank, otomatis ini berimpact sama bank-bank di sana yang dikabarkan kesulitan likuiditas. Dan ini adalah gambar di mana orang-orang berusaha untuk menarik dana mereka dari perbankan di sana. Jadi Cina ini parah banget teman-teman. Jadi kondisinya ada di Bank Changzhou ya. Kalau kita lihat dari gambar ini menunjukkan bahwa banyak orang yang sedang mengantri pengen tarik dana mereka dari bank tersebut. Dan ini bisa sangat meluas dan bisa menjadi sentimen yang sangat-sangat negatif buat market, khususnya market Asia. Nah, karena ya kondisi dari perekonomian Cina sekarang lagi sedang terpuruk, apa yang diambil oleh pemerintahnya itu langsung merespon dengan sangat cepat, teman-teman. Ini ya berita-berita terbarunya dikabarkan bahwa pemerintahan China itu bakalan memberikan atau memberikan dukungan likuiditas terhadap sistem perbankan. Sebenarnya sih ini update yang sudah aku kasih kemarin ya teman-teman. Minggu ini baru diketahui bahwa Tiongkok sedang merencanakan paket stimulus untuk mendukung perekonomian. Bulan lalu Tiongkok menurunkan suku bunga hipotek hampir 6 triliun US dollar, dan ini adalah sesuatu tanda bahwa Tiongkok sedang tidak baik-baik saja. Jadi karena ada berita soal pemerintahan China yang bakal membanjiri likuiditas mereka untuk mensupport para bank-bank yang kesulitan likuiditas ini, terutama yang mereka menghadapi ancaman bank run atau para nasabah menarik dananya dari bank tersebut secara beramai-ramai, ini tentunya memberikan stimulus yang bagus untuk market, khususnya market Bitcoin. Kalau kita lihat dari pergerakan tadi pagi, ya Bitcoin langsung memperoleh kenaikan yang lumayan signifikan dan saat ini kembali balik dalam sebuah pergerakan ascending channel, teman-teman. Wah, kalau seperti itu, maka kemana nih target dari Bitcoin? Yang pertama, Bitcoin sekarang lagi berada di level support resistance ya teman-teman, di kisaran 27.900 sampai 28.000. Di situ ada level support yang sangat-sangat kuat, support resisten yang sangat kuat ya. Ini beberapa kali memang Bitcoin ketahan di area tersebut, dan sekarang target terbaiknya adalah kalau Bitcoin mampu untuk menguat lagi ke kisaran level 30.000 atau mungkin 29.600 something. Ya, ini adalah sebuah target dari sebuah ascending channel yang berpotensi untuk dicapai pada Bitcoin bila mana trennya cukup baik.
Namun kita akan lihat beberapa indikator lain lagi seberapa probabilitasnya untuk Bitcoin bisa menguat. Kalau kita lihat dari beberapa news yang lain, teman-teman, Presiden Biden itu saat ini sedang push untuk memberikan pendanaan atau dukungan ya, teman-teman, untuk Israel, kemudian juga Ukraina. Terutama untuk tim medis, kesehatan, dan juga paket untuk kemanusiaan di sana, teman-teman. Jadi ada sekitar 2 miliar US dollar yang akan disumbangkan ke negara-negara yang sedang berkonflik tersebut dari Amerika Serikat. Ya karena mereka berpihak, teman-teman. Jadi minggu ini akan ada sedikit likuiditas yang diberikan, dan tentunya ini mungkin ya secara tidak langsung memberikan impact juga. Kemudian ada berita dari Tether yang akhirnya memfreeze atau membekukan 32 address yang terhubung sama Hamas, teman-teman, tentara-tentara Hamas. Kalau di dalam bahasa ini mereka bilangnya teroris. Ya, jadi itu teman-teman kurang lebih beritanya berkaitan sama perang di Timur Tengah lagi, dan menurut saya sih ya ini merupakan sebuah cara untuk mereka untuk memenangkan perang. Jadi supply daripada jalur-jalur yang bisa digunakan untuk mensuplai dari tentara-tentara yang sedang berperang, khususnya yang berada di pihak Palestina, itu cenderung dihambat nih sama perusahaan-perusahaan Tether. Kemudian kalau kita lihat lagi ada berita BNB, ini bakalan di burning ya teman-teman. Ini langsung dikonfirmasi oleh account dari Binance sendiri. Burning ke 25 sedang komplit, teman-teman, telah komplit sekitar 2,14 juta BNB yang di burning, atau sekitar 1,38 dari total supply yang beredar. Jadi itu beberapa news yang terdapat di market. Kemudian juga ada satu lagi pergerakan yang cukup signifikan. Ini kita ambil dari data sentimen. Dari data sentimen ini menunjukkan bahwa jumlah paus yang melakukan akumulasi sangat besar. Ada 16 dompet yang terdeteksi dan menampung sekitar 100 sampai 1000 Bitcoin. Jadi ini wallet-wallet udang gitu ya teman-teman, wallet yang kecil lah teman-teman, tapi jumlahnya cukup besar yang sedang melakukan akumulasi di perdagangan kemarin, dan ini tentunya memberikan impact terhadap volume perdagangan dari Bitcoin yang melonjak lumayan signifikan di perdagangan tadi pagi. Kemudian dari berita yang lain, pemerintah Amerika Serikat masih menjadi salah satu pemegang Bitcoin terbesar. Ya, dia dapat dari Bitcoin sitaan, teman-teman. Jadi itu sih beberapa news yang cukup mewarnai market di perdagangan hari ini. Lalu gimana nih Bitcoin? Apakah Bitcoin bakalan rally atau enggak? Jadi seperti yang kita sudah bahas tadi ya teman-teman, kalau Bitcoin punya peluang untuk menguat sampai kisaran 29.600 atau di 30 ribuan. Ingat ya, ini masih peluang. Kalau kita lihat sedikit dari pergerakan Bitcoin di time frame weekly, di perdagangan tadi pagi, kita dapat closing time frame weekly yang lumayan oke, teman-teman. Menurut saya oke lah. Bukan sebuah sinyal pembalikan arah terhadap Bitcoin. Ya, candlenya hanya bentuk hammer. Candle merah ini ya, kurang lebih kayak spin top atau hammer gitu, tapi wick-nya nggak terlalu panjang. Dan setelah closing justru malah dikonfirmasi dengan satu candle hijau, dan tentunya ini mungkin bisa dibilang menjadi sesuatu yang positif buat market untuk jangka pendek. Tapi kalau saya pribadi punya opini, teman-teman, kenaikan yang terjadi pada Bitcoin tadi pagi itu tidak ditunjang oleh volume yang signifikan banget. Memang terjadi kenaikan volume, tapi nggak sesignifikan yang kita pikirkan. Lalu dari smart money mulai muncul, ya ada satu titik hijau di sini menandakan bahwa sinyal buy. Tapi kalau dari MACD, saya melihat ini bisa saja menjadi sebuah manipulasi karena impact dari ya news stimulus yang akan diberikan oleh pemerintahan China untuk mensupport para banking di sana. Setelah sentimen itu mulai dilupakan, ya akhirnya market juga akan kembali berpeluang untuk mengalami koreksi. Jadi kalau menurut saya kenaikan yang terjadi ini lebih kayak manipulasi terhadap market aja. Teman-teman, kita akan lihat gimana ke depannya, apakah Bitcoin masih bakalan tetap bertahan di kisaran 28.000 atau justru tekanan jual sudah mulai masuk lagi. Jadi gitu, dari indeks dolar di perdagangan hari ini dia masih dalam tahap koreksi ya. Smart money-nya masih cukup oke di indeks dolar.
kemudian ada gold nyungsep menurun teman-teman, lalu S&P 500 belum buka ya, nanti kita akan lihat gimana pergerakan dari S&P 500, dan sementara Bitcoin sedang berada di level resistance kisaran level 28.000. Level ini beberapa kali memang menahan pergerakan dari Bitcoin, dan harus hati-hati sama level ini karena kalau Bitcoin gagal menembus level tersebut maka akan ada possibility untuk Bitcoin kembali mengalami pelemahan. Tapi kalau ternyata trennya bagus, ya, jadi kenaikan yang terjadi pada Bitcoin ini masih cukup disupport oleh para pelaku market, ya bisa jadi Bitcoin kembali balik ditendang naik sampai 29.600 karena di sana juga ada level resistance yang cukup kuat untuk menahan pergerakan dari Bitcoin. Di samping dia bergerak dalam sebuah ascending channel ya teman-teman, dan di sana ada trend lain yang berpotensi sebagai level resistance. Jadi gitu aja paling buat update Bitcoin kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sorry banget sekali lagi karena video analisa pagi tidak jadi di-upload ya tadi pagi teman-teman. Dan kita akan lanjutkan langsung di hari esok ya untuk analisa paginya. Semoga nggak ada kendala lagi. Sedikit review aja untuk beberapa altcoin hari ini ngepump seperti Solana lumayan bagus naik 6%. Lalu Cardano mungkin bisa dibilang bagus juga ya, naiknya sekitar 2%. Kaspa yang sudah turun beberapa waktu, ini mulai recover lagi harganya. Lalu ada Litecoin, teman-teman dapat momentum yang bagus. Sementara yang lain nggak terlalu gimana-gimana, Ethereum juga nggak terlalu bergerak tinggi sih teman-teman. Jadi ada sedikit kenaikan tapi ya 1,8% nggak terlalu gede lah. Jadi gitu aja, masih tetap harus waspada sama yang namanya manipulasi market ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin trading ya itu harus hati-hati, tapi kalau yang invest sekali lagi kita nggak bisa time the market, kita nggak bisa benar-benar memprediksi kemana arah dari Bitcoin. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa 2024-2025 bakalan cerah, karena kita sudah masuk fase halving dan kedepannya bakalan ada QE mungkin dari bank sentral karena karena inflasi sudah berhasil diredam sehingga suku bunga diturunkan. Nah itu bisa menjadi sentimen yang positif juga buat market. Bila mana kalian percaya hal tersebut, teman-teman pengen buat akumulasi ya, saya rasa DCA adalah salah satu jalan. Jadi gitu aja, biar nggak videonya terlalu lama. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.